Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, udah ditunggu nih. Ya. Hari jadwal kita syuting risalah nih Pak Kiai. Siap, insya Allah. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai, kemarin ini saya bikin ke rumah sama teman-teman NU. Ini ada buku nih, gambar depannya Pak Kiai, bukunya Pak Kiai, Meneguhkan Islam Nusantara. Ini saya jadi tertarik nih. Gimana kalau hari ini kita ngobrolin tentang Islam Nusantara aja Pak Kiai? Ya, insya Allah siap. Kebetulan saya juga lagi baca buku Apa Itu Liberalisme, bahasa Arab ya. Jadi apakah Islam Nusantara itu liberal, apa tidak liberal? Ini saya juga baca. Nanti akan kita singgung sedikit. Ayo, silakan. Jadi yang dikatakan Islam Nusantara itu apa sih Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Islam Nusantara tema besar Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-33 di Jombang pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 5 2015. Itu ide saya. Tema itu ide datang dari saya, kemudian kita lemparkan tengah-tengah rapat gabungan antara Profesor Syuriah dan ketua-ketua, ternyata disepakati bahwa tema muktamar memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia. Yang perlu diketahui, yang saya maksud Nusantara itu bukan madhab, bukan aliran, tapi bahasa Arabnya khosois, tipologi. Apa tuh artinya? Ciri khas dari Islamnya umat Islam Nusantara ini adalah Islam yang melebur dengan budaya, Islam yang melebur dengan tradisi yang kita warisi dari leluhur nenek moyang kita, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syarat Islam. Misalkan minum-minuman khamr atau kebebasan seks itu kita tolak tradisi itu. Tapi selama atau LGBT juga ada, itu kita tolak. Selama tradisi yang kita warisi dari leluhur nenek moyang kita tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, kita terima. Bahkan kita satukan dengan dakwah Islam ketika itu. Nah, itulah kunci kesuksesan Wali Songo, Wali 9 menyebarkan agama Islam, dakwah agama Islam dengan penuh arif bijak dan dengan tutur kata yang santun, hanya membutuhkan waktu 50 tahun. Tahun 1450 sampai 1500 Masehi, Nusantara udah Islam semua dan beberapa kerajaan besar hilang. Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang dari peta Nusantara tanpa ada peperangan, tanpa ada kekerasan, tanpa ada darah. Hanya 50 tahun dengan dakwah yang penuh bijak, penuh arif dan penuh kesantunan ulama. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Cukup lama, dan itulah yang diteruskan, ditindaklanjuti oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama ormas Islam yang menghargai tradisi, menghargai budaya, menghargai warisan-warisan nenek moyang, beragam. Jawa beda dengan Sunda, Jawa beda dengan misalkan Melayu atau orang-orang Bugis, tapi itu kita hargai semua. Corak budaya apapun yang kita warisi dari nenek moyang leluhur kita satukan dengan ajaran Islam. Di Timur Tengah, ketika Khalifah Utsmani runtuh dari bumi, dari peta bumi, yaitu tahun 1924. Khalifah terakhir namanya Abdul Majid. Itu sebelumnya ada kesepakatan antara Perdana Menteri Inggris Sykes dengan Perdana Menteri Prancis Picot pada tahun 1916. Apa kesepakatannya? Mari kita bagi-bagi, bahasa Jawanya bancakan, ayo kita bagi-bagi, kita warisilah wilayah-wilayahnya Turki yang sedang sakit, yang sedang menjadi the sick man of Europe, Al-Rajul Marid bin Eropa kalau bahasa Arabnya. Kenapa itu Pak waktu itu Pak? Waktu itu lemah, Khalifah Turki sudah lemah, Khilafah Islam sudah lemah. Nah, walhasil keadaan kondisi negara-negara Islam carut marut, maka bubarlah Khalifah Turki.
bubarlah sistem khilafah yang dibangun sejak oleh Sayyidina Abu Bakar sampai ratusan tahun, bubar di situ. Nah, ulama-ulama bergerak. Ulama bergerak ingin mengembalikan sistem khilafah. Rapat di Mesir, rapat di Suriah, rapat pertemuan di Irak, gagal. Ulama-ulama nggak pernah sepakat. Di mana khilafah nanti, siapa yang berhak menjadi khalifah, nggak pernah ketemu itu. Rapat 3 kali itu. Dasarnya begini, ittafaqu ala an la yattafiqu. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. 3 kali pertemuan besar ulama-ulama besar gagal. Akhirnya ada yang berjuang secara fisik melawan penjajah, yaitu Hasan Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, Umar Tilmisani, Muhammad Ashmawi, Muhammad Ghazali, Zaki Muhandis, Yusuf Qaradawi, Hasan Turabi, Said Hawa. Lahirlah partai namanya Ikhwanul Muslim. Ingin mengembalikan lagi, menghidupkan kembali sistem Islam khilafah. Ringkas cerita, waktunya gak ada, ringkas saja. Gagal. Perjuangan mereka ini gagal, perjuangan beliau ini gagal. Di sisi lain ada pejuang-pejuang aktivis nasionalis. Nasionalis murni, bukan nasionalisme yang religius, murni. Karena partai nasionalisme pertama di Arab itu namanya Al-Ba'ath. Partai Itu Ba'ath dibentuk oleh Michel Aflaq. Siapa Michel Aflaq itu?
dan Amerika lah ya, tidak berkenan kalau negara Timur Tengah semua di Soviet semua. Karena cepat-cepat membentuk negara boneka, Qatar, Bahrain, Kuwait, Emirat, Saudi. Maka kelahirannya negara-negara teluk seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, Emirat, Saudi itu bukan hasil perjuangan dengan semangat nasionalisme dan bukan hasil perjuangan dengan semangat khilafah Islam, tapi betul-betul hadiah dari Amerika sekutu untuk mengimbangi negara-negara yang di belakangnya adalah Uni Soviet. Nah, di Indonesia tidak begitu. Kiai Hasyim Asy'ari nasionalisnya bukan karena membaca bukunya Ernest Renan, seorang penulis Prancis dengan judul buku What is a Nation, ditulis tahun 1895. Bukan, nggak pernah baca buku itu Kiai Hasyim. Bukan karena terpengaruh oleh gagasan Partai Ba'ath, Mitchell Akhlaq, tidak. Tapi nasionalisme Kiai Hasyim Asy'ari tumbuh dari rasa iman kepada Allah. Maka nasionalisme Kiai Hasyim Asy'ari dan nasionalisme NU ini bukan ideologi, bukan, tapi semangat, spirit. Bukan ideologi. Ideologi tetap Islam ahli sunnah wal jamaah dengan semangat membangun ukhuwah watoniyah, semangat persaudaraan sebangsa dan setanah air, lintas agama, lintas madhab, lintas budaya, lintas suku dan lintas segalanya. Mari kita bangun kesatuan-persatuan berdasarkan ukhuwah watoniyah, semangat sebangsa dan setanah air. Tapi Pak Said, kalau untuk dalam konteks kehidupan masa kini, ya, apakah nama Islam dikaitkan dengan Nusantara itu perlu kita gaungkan? Apa tidak cukup dengan Islam saja gitu? Sangat perlu menurut saya, menurut NU. Kenapa? Di saat kita melihat apa yang ada di Timur Tengah, Afghanistan, 100% penduduknya Muslim, perang terus. Suriah sudah 3 tahun, 400.000 yang mati, melayang nyawanya nggak karu-karuan. Sama Islamnya, sama-sama Arabnya. Irak sudah 1 juta lebih, tiap hari bom meledak. Yang mati udah 1 juta lebih sejak tahun 2006 sampai ke sekarang. Yaman sudah 15.000 selama 1 tahun ini. Mesir belum selesai, Libya belum selesai. Kenapa mereka perang saudara berlarut-larut? Karena tidak memiliki semangat komitmen hubbul waton minal iman. Sampai sekarang tidak ada ulama Timur Tengah mengatakan mencintai tanah air bagian dari iman. Gak ada itu. Gak ada ulama sebesar apapun di Timur Tengah. Jadi dengan kata lain sederhananya mereka tidak memiliki semangat nasionalis. Ya, ulamanya. Ya. Nanti yang nasionalis bukan ulama, yang sekuler, yang sosialis, yang liberal. Nah, maka insya Allah pada tanggal 9 Mei nanti, hari Senin tanggal 9 Mei, NU akan mengadakan International Summit Muslim Moderate Leaders. Jadi pemimpin-pemimpin Islam moderat. Saya undang 40 negara yang sudah sanggup sampai hari ini, 21 negara sudah setengahnya itu siap hadir. Ya, mereka ingin memahami apa itu Islam Nusantara, apa rahasianya di Indonesia. Umat Islam sangat-sangat toleran. Sangat-sangat toleran. Bayangkan, Konghucu itu cuma 5 juta. Entah ada apa enggak 5 juta. Iya. Hindu Buddha itu cuma dua agama. Hindu Buddha cuma 11 juta. Katolik Kristen hanya 20 juta. Tapi mereka punya hak hari besar libur. Kita pun ikut libur. Hari Waisak, hari Nyepi, hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kelahiran Al-Masih. Coba. Baru kita 87% kita umat Islam. Itu artinya apa? Umat Islam Indonesia. Dan di belakangnya adalah Nahdlatul Ulama yang paling banyak. Karena konon menurut LSI Nahdlatul Ulama itu berjumlah 84 juta. Yang mempunyai prinsip Islam berat, toleran, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa rasa nasionalisme itu bukanlah sebuah ideologi, tapi itu adalah merupakan satu semangat sebangsa dan setanah air. Dan juga dikatakan tadi menurut NU bahwa Islam Nusantara ini memang sangatlah penting. Kenapa? Karena coba kita lihat, kita mengaca apa yang saat ini hingga saat ini terjadi di
adanya pertempuran antar sesama kita, Sama Islam, sesama Arab. Sesama Arab, sesama Muslim yang satu akidah. Ini tentunya sangat memprihatinkan dan kita tidak ingin itu sampai terjadi di bumi tercinta Indonesia kita. Semakin menarik bincang-bincang kita, semoga ini juga bisa memberikan pemahaman. Kita sambung lagi setelah yang berikut ini. Ya, kita sambung lagi dalam risalah bahwa Islam Nusantara ini harus kita banggakan karena Islam yang paham akan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang mengedepankan toleransi, kemudian budaya dan juga rasa persaudaraan, Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi tentunya ini alangkah lebih baiknya kalau kita juga mengetahui secara sejarah nih, ulama-ulama besar yang menjadi panutan kita yang menjalankan konsep Islam Nusantara ini. Baik, bahkan juga mungkin tidak hanya di yang lokal ya Pak Said, yang di dunia. Siapa-siapa aja sih Pak Said? Nah, seperti yang saya katakan tadi, dimulai dari Islamnya Wali Songo. Ya. Kemudian menghasilkan murid-murid generasi yang mendatang yang levelnya internasional, keilmuannya. Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat, Sambas. Beliau membentuk tarekat namanya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dalam kitabnya namanya Fathul Arifin. Pengikutnya sedunia sekarang. Sekarang pengikut tarekat sampai mendunia. Mendunia. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sedikit aja Pak, apa sih Pak yang mungkin menjadi bukan kehebatan lah, tapi apa ya? Mungkin keunikan dalam dakwahnya itu. Ya, metode zikir, metode mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir ini, membaca ini, caranya begini, metodenya ini. Itu gagasan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Tarekatnya gabungan antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Baha Naqsyabansyah. Ahmad Baha Naqsyabansyah. Tadi dari Kalimantan Barat ya, Sambas. Ya, itu yang. Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang. Punya karangan namanya Minhajus Salikin. Metode orang-orang yang menuju Tuhan. Ada lagi Arsyad Banjarmasin. Punya karangan namanya Sabilul Muhtadi. Jalannya orang-orang yang mencari hidayah. Ada lagi Idrus Al-Butoni, Poimuddin dari Buton, Sulawesi Tenggara. Kitabnya banyak, antara lain Mu'nisul Qulub fi Dzikri Allamil Ghuyub. Kesejukan hati dengan zikir kepada Allah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ada lagi Nawawi Banten, kakeknya Kiai Ma'ruf Amin Islam kita. Itu karangannya banyak sekali. Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Fathul Mu'in, Tafsir Munir. Nah, Banten. Ada lagi Yusuf Makassar yang sekarang dibuang oleh Belanda, kemudian sekarang di Cape Town, di Afrika Selatan. Iya, dari itu leluhurnya Kayu Sukala itu. Leluhurnya Kayu Sukala itu. Dari Makassar dibuang ke Banten, dari Banten masih melawan Belanda, dibawa ke Afrika. Sampai sekarang kuburannya di Cape Town. Malah dengan ada Yusuf Makassar datang ke sana, Islam malah tersebar di Afrika Selatan. Dimulai didakwakan oleh Syekh Yusuf Makassar. Itu Nusantara itu. Ada lagi Mahfud Termas Pacitan. Itu punya karangan namanya Manhaj Dawil Nadhar. Buku ini metode hadis dijadikan buku wajib di Al-Azhar Mesir sampai sekarang. Ada lagi Syekh Khalil Bangkalan. Beliau yang menciptakan sinkronisasi antara grammar Arab dan grammar Jawa. Itulah contoh ulama-ulama besar level internasional yang lahir dari semangat Islam. Ini kok dahsyat ya Pak Said. Pertama saya baru tahu, saya pikir itu tadinya hanya yang diturunkan oleh itu aja wali-wali Songo saja, berhenti sampai di situ. Ya. Tapi ternyata penerusnya ini juga dahsyat luar biasa. Itu yang saya ketahui. Saya kira masih banyak yang belum kita ketahui. Nuruddin Araniri, Hamzah Fansuri, apalagi banyak. Ada Syekh Mahmud dari Barus, ada Syekh Burhanuddin dari Sumatera Barat. Luar biasa. Syekh Burhanuddin Sumatera Barat itu aset Nusantara. Syekh Mahmud di Barus Sumatera Utara, di Sibolga ya, Pak Tapanuli ya. Itu aset Nusantara. Saya nggak tahu Anda ya, tapi kalau saya mendengar cerita seperti ini, semakin terbakar semangat saya, motivasi saya untuk mempelajari bagaimana Islam yang sebenarnya itu lebih mendalam lagi. Kesimpulannya sudah saatnya, mohon maaf, orang-orang Arab, ulama-ulama Arab belajar bermasyarakat, bernegara kepada Nahdlatul Ulama.
Kalau belajar mengaji, mengkaji ilmu, kita belajar ke sana. Ya. Tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, filsafat Islam, kita sekolah di Al-Azhar, belajar di Mekah. Betul. Tapi bagaimana membangun masyarakat, membangun kebersamaan, ulama-ulama Timur Tengah harus belajar dari ulama Nahdlatul Ulama. Ini jangan-jangan ini kita bisa jadi nanti momentum yang sampai tanggal 9 Mei ini bisa menjadi momentum besar. Nah itu dia Pak Said. Kiblat peradaban. Bagaimana mempelajari Islam yang tadi toleran, yang moderat gitu, yang kita sudah jalankan selama sekian lama ini. Sekarang ada yang bertanya, apakah di Indonesia nggak pernah ada konflik antar Islam? Ada. Iya. Ada, sering terjadi. Betul. Di Sampang, Jember, Iya. Banten, mana-mana lah, Kuningan, Cirebon. Tapi konflik di Indonesia beda dengan di Timur Tengah. Bedanya kita cepat meminimalisir dan melokalisir, cepat selesai. Dan hanya di situ, nggak sampai ke daerah lain. Hanya di Sampang antara M dan Syiah, itu pun hanya kecamatan apa lupa saya nama kecamatan. Di Jember hanya satu kecamatan Pugar, M dan Syiah konflik. Di Banten Ahmadiyah, hanya di situ aja. Di Kuningan hanya di situ saja. Tapi kalau Timur Tengah, kalau ada konflik, Irak, Suriah, Yaman, Afghanistan, Somal, dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat, konflik nasional. Dan entah kapan bisa selesai. Atau karena itu tadi alasan yang tadi saya katakan tidak ada bahwa hubungan Aiman itu. Dan juga para ulama itu kebanyakan tidak memiliki semangat nasionalis seperti itu masalahnya. Jadi ini tugas siapa sebenarnya Pak Said untuk bisa menjaga bagaimana ukhuwah ini bisa tetap terjalan dengan baik, itu baik sesama artinya Muslim maupun juga dengan umat beragama yang lainnya. Tugas siapa Pak ini? Ya makanya sebenarnya ulama kan tahu tentang itu. Di Quran juga kita diperintahkan untuk toleran, menghargai perbedaan. Tapi pada tataran realisasi implementasi mereka gagal. Ulamanya nggak bisa memberhentikan konflik. Di kita alhamdulillah NU bisa berperan menghentikan konflik, makanya cepat selesai. Kalau di sana jangan harap Mas Adrian, setelah 10 tahun lagi Irak akan selesai. Yaman 10 tahun lagi, Suriah 10 tahun lagi. Kenapa kok Pak Said begitu pesimis? Mudah-mudahan cepat ya, tapi saya kira enggak. Karena Irak sejak tahun 2002 serangan pasukan multinasional menyerang Irak karena menjajah Kuwait itu sampai sekarang belum selesai. Sudah ganti pemerintahan berapa kali. Sudah ada demokrasi pilihan umum setelah Saddam Hussein ya, masih perang saudara terus. Afghanistan tiap hari bom ledak. Sampai hari ini saya nggak ada yang tahu. Di kita alhamdulillah kalau ada konflik cepat selesai dan cepat bisa diatasi. Muncul gerakan yang aneh, misalnya Ghafatar, cepat di atas. Iya. Ada nabi palsu, cepat bisa kita redam. Alhamdulillah. Karena apa? Semangat sinergi antara agama dan semangat nasionalis. Jadi yang namanya agama itu tidak boleh dibenturkan dengan nasionalisme, justru harus bisa berdampingan secara damai ya Pak ya. Yang seperti diajarkan oleh para wali songo, dan ternyata tidak hanya berhenti di wali songo, tapi kita harus bangga bahwa ternyata ada generasi-generasi penerusnya yang sudah mendunia, pengikutnya banyak, dan itulah yang menjadi kebanggaan kita juga harus setelah mendengar banyak penjelasan cerita sejarah dari Pak Said Akil tadi ya. Ini semakin menarik terus, dan semoga apa yang tadi kita dengar bisa menambah lagi keimanan kita, ketakwaan kita, tapi yang terpenting adalah apa? Semangat nasionalisme yang harus kita pupuk, yang harus kita jaga. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya, sejarah yang sudah ditanamkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Marilah kita pupuk kembali, kita kuatkan kembali dengan penuh tadi mengedepankan tetap syariat agama Islam tercinta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi dengan tema yang tidak kalah menariknya, tentunya masih dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.